Iya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Haji Andi Asman Sulaiman SSI, yang terhormat Bapak Kepala BPPT Sulawesi Selatan Dr. Ismail Abdul Wahid MS, yang terhormat Bapak Kepala Desa Awal Bapak Idrisa dan Kapitmas Desa Awal, yang terhormat Bapak Adi Cahaya Kecamatan Cina. Selamat datang Bapak Kepala Dinas Sarana Pangan Hortikultura Perkebunan Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan tak lupa kita aturkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang-terang. Kabupaten Bone, Bapak Haji Andi Asman Sulaiman SSI. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan sama-sama kita hormati kepada Bapak Aktor Andi Akmal Basudin, beliau bakal anggota DPRD, dan beliau juga sebagai kakak saya yang hari ini juga saya mengucapkan beberapa terima kasih kepada beliau atas kepikirannya dan kedatangannya untuk beliau kami mewakili seluruh masyarakat berterima kasih dan selamat datang bersama di sini. Dan sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala BPPT Provinsi Sulawesi Selatan, kita hormati Bapak Kepala Dinas Pangan Hortikultura Perkebunan, kita hormati Bapak Camat, kita hormati Bapak Kedesa, kita hormati Ketua Kelompok Tanam Pemuda Tanam, dan seluruh hari ini disediakan Kepala Bapak Bangsa Bapak Timas yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami berbicara di samping dari beliau yang merupakan salah satu tokoh nasional, tentu pasti berbeda. Jadi saya sepertinya kebahagiaan kami itu luar biasa. Bukan kalau bicara tapi di tempat-tempat seperti saya berdua dengan petani saya kalau bicara berkait kawan itu tentu pasti harus kita memberikan beberapa pernyataan yang sesuai apa yang kita alami sekarang ini. Tentunya di mitra pemerintah yang harus kita dukung penuh. Makanya kami kawal bersama dengan seluruh pendamping Tuan. Saya katakan bisa kita kawal dengan benar-benar karena pemberian ini dikawal dengan baik dan anggaran tidak sedikit. Kalau tidak salah jumlahnya 23 unit terbanyak di Kabupaten tidak jadi keluar bahasa ini karena memang Kabupaten Bone merupakan luasan yang lebih tinggi kabupaten. Maaf Bapak Kepala Balai ini kebetulan masyarakat. Jadi 23 kelompok tersebar di seluruh Kabupaten Bone yang bergerak di bidang
ketahanan pangan untuk menyelesaikan kegiatan pengobatan pekarangan rumah atau dengan istilah program pekarangan pangan lestari yang termasuk kami simpan di, kalau tidak salah di kecamatan Cina itu satu kecamatan, tidak salah ada 7 semuanya. Jadi kalau saya putar-putar gitu, 7 ini apa lebih bagaimana, karena dibagi beberapa kelompok, tapi kelompok yang siap kata Pangakmal itu kelompok yang siap untuk bisa itu kembangkan itu kelompok. Dan nanti kalau sudah menyiapkan lainnya, nah dibantu lagi. Semoga nantinya ke depan, insyaallah tahun depan didoakan Pangakmal sehat dan beliau mulai sejak Menteri Pertanian Pak Andi Amran itu memang sering ke Bone untuk membantu beliau. Terbukti bahwa sudah beliau 3 kali berturut-turut sudah menjadi anggota. Sebenarnya jadi semua, jadi tidak ketinggalan saya. Yang di program beliau yang Ini dulu. tentu hari ini kita akan dipertemukan dengan kebahagiaan ini, yaitu bagaimana melihat sistem pertanian atau dengan pengembangan benih. Jadi di sini Bang saya lihat rata-rata orang yang menanam pari 4 buah, tidak ada irigasi. Memang itu yang kita mencari hal yang sangat cocok. Jadi tinggal kita kembangkan nantinya untuk penangkaran tersebut agar nantinya bibit tersebut yang kita tanam itu tersebar betul-betul bisa menjadi hasil yang memuaskan. Tentu nanti kita sebagai penyangga untuk seluruh beberapa kabupaten di Sulsel untuk bisa kita distribusi. Karena kalau berbicara masalah padi boleh, alhamdulillah tinggal kita memilih yang terbaik. Bagaimana yang terbaik? Karena kami bersama dengan ketahanan pangan untuk memberi petani. Maaf saya sedikit sampaikan terbesar terbaik ke-7 dan sekarang masuk 7 besar, masih 9. Tahun lalu itu terbaik ke-7 produksi tertinggi di Indonesia. Kalau menyangkut masalah beras itu hasilnya dari Bapak Kadis Pertanian. Kami sudah membantu, beliau itu sudah hampir berapa tahun di bidang pertanian, sukses sekali beliau. Yang ini orang kunjungi semua untuk bisa belajar bersama di tempat ini. Dan yang paling mendorong itu adanya fasilitas dari baik dari fasilitas sumber daya dari alfitannya, alfitan dan yang lainnya. Dan memang beliau itu Talisman bocoran ekonomi kami jangan di sana itu sahabat kami itu memang sudah cepat memberikan orang yang membutuhkan. Jadi unit greenhouse atau program P2R dari Koni Pangakmal untuk temu untuk bawang Pulau kita pernah pada di pusat 13 ada juga dari kabupaten 4 jadi sudah 56. Tahun lalu itu ada berapa, ada 4 tambah ada juga benih. Jadi sekarang yang kita kelola itu biasa ada sekitar 180. Tapi kita bilang terus, jadi kalau tidak mau ya tinggal, karena kan 370 desa yang mau. Jadi kalau dengan respons tadi yang respons sekali itu kualitas dari pemikiran saya itu sama yang merespon banyak pergi termasuk pada desa ini. Wah, tapi jadi kayak menggunakan lokal ini dia jadi sering mereduksi ketika di warung apa. Wah, jahe, ada terong, jadi jadi kerja di awal tahu pemesan itu, saya mengawal itu, jadi nanti kajian, kemudian kajian semua. Jadi memang juga bagus, boleh beli, bisa beli. Dulu waktu kita di Prabowo 4. Ini kebetulan Bisa kalau berdiri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan teman-teman yang menempatkan kita ini di Kabupaten ini di saya ini memang luar biasa. Apa saya kata luar biasa? Saya biasa katakan di obong-obong ini merupakan perkiraan yang jatuh ke bumi. Karena semua kita tanam bagus. Jadi kalau kita ini mau bekerja keras, ya harus sukses. Jadi kita kasih hasil pasti sukses atau tidak. Tidak ada, karena semua terbuka lebar.
Dia enggak, saya minta penutup, mereka kasih antisipasi penutup. Saya khusus pada lapangan. Kami dibawa ke Vietnam dengan Bupati dan Pak Dandim, saya waktu sebagai hadiah, sebagai penghargaan dari kementerian. Itu dekat jasa dari orang mengatakan kepadanya jasa yang prosesnya kemudian di tahun 2016 saya lagi dibawa ke Thailand dalam rangka penghargaan mencetak sawah. Saya berhasil mencetak sawah di bawah 3.500. Kenapa ini penting? Karena dari perkembangan jumlah penduduk kemudian pembangunan sepertinya ini sawah kita dari tahun ke tahun terakselerasi. Kita perkembangan itu pun berkurang. Kalau itu mampu dinaik itu sekitar 3.000 ton kebutuhan kita. Padahal bantuan selama ini baru ini selama 2021 hanya 26.000 hektar. Itu terlihat di beberapa tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa muhammadun rasulullah. Segala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih Kepala BPPT Kementerian Pertanian Pak Dr. Wahid dan jajarannya. Terima kasih Pak Kepala Dinas Pertanian Pak Dr. Mati. Terima kasih Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pak Andi Sulaiman, Bapak Ahmad bersama-sama Bapak Mati, Kepala Desa yang saya cintai dan saya banggakan para peserta dan yang hadir di acara kita ini. Sebenarnya Pak Kadis dan Pak Wahid ini sambutan tiga tadi sudah luar biasa. Nah ini yang kita dulu banyak mendengar dan banyak bicara. Banyak bicaranya di DPR supaya perjuangan kepentingan rakyat. Sebenarnya kalau sekarang, kalau di lapangan kami juga mendengar dan belajar Pak sebenarnya. Belajar mendengar agar yang disampaikan pada saat rapat dari Menteri Pemerintah itu betul-betul menjadi kebutuhan dan keinginannya daripada masyarakat kita. Dan sekalian kita bicara ketahanan pangan. Jadi pada hari ini pada saat pandemi COVID ini pahlawan nasional pada saat ini dalam ketahanan sudah menang. Karena semua sektor lain minus pertumbuhannya, tapi sektor pertanian luar biasa pertumbuhannya. Bisa dibayangkan Pak Kadis kalau kondisi begini susah ini kita defisitnya sudah di atas 4% di KPBN. Kalau tidak ada pangan mungkin kita bisa kali bulan. Walaupun banyak uang kalau tidak ada pangan, apa bisa dipakai untuk saya? Jadi saya kira ini luar biasa dan kita tahu bahwa bicara ketahanan pangan ada tiga hal. Pertama bicara tentang tersedia. Nah sebenarnya alhamdulillah kontribusi sosial dan bone luar biasa. Bahkan bone ini di bawah kepemimpinan Pak Sunardi sebagai tentunya bagi kepala dinas dan bupati dan jajarannya bone ini luar biasa. Dan kita berterima kasih kepada mantan Menteri Pertanian Pak Dr. Sulaiman bersama kami di Komisi 4 itu begitu banyak program bantuan yang bisa masuk ke sosial dan bone pada khususnya. Karena kita berbicara masalah ketersediaan Bapak sekalian, tentu kita ada dua strateginya. Saya kira ini kita paham semuanya bahwa ingin meningkatkan pangan kita. Tentu kita berbicara masalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi ini saya kira itu bagian Pak Wahid ya, bagaimana benih, ketersediaan benih, teknologi yang ada, kemudian juga ketersediaan air, pupuk, kemudian juga fasilitas. Tapi tidak cukup Pak, karena lahan kita semakin lama semakin berkurang. Kita butuh namanya ekstensifikasi. Alhamdulillah periode kemarin luar biasa. Begitu banyak lahan kita buka untuk sektor pertanian. Bahkan sekarang ini Pak Kadis dan Pak Wahid, kami bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Komisi 4 juga ingin membuka lahan hutan yang tidak aktif kita gunakan untuk pertanian. Jadi di sini nanti boleh kalau ada yang ingin mengajukan, kita berkoordinasi nanti untuk pelepasan penggunaan kawasan hutan untuk pertanian dan perkebunan termasuk peternakan. Jadi misalnya ada yang 10 hektar di sini sebagai kawasan hutan untuk peternakan, bahkan dibantu nanti ternaknya Pak, dibantu belinya bibitnya oleh Kementerian Kehutanan seperti itu. Ya, jadi kalau sekalian ekstensifikasi Pak Mil tadi Pak ada yang pernah dulu sebelum luar biasa sudah membantu kita semuanya sama-sama kami saat itu dan kita gunakan luar biasa. Oleh karena itu Bapak sekalian, tentu kami dan juga pemerintah berterima kasih pada Bapak semuanya ini
Karena pahlawan pahlawan utamanya adalah petani. Saya selalu sampaikan bersama Menteri Pertanian, saya kira Pak Menteri juga pernah mengatakan bahwa petani boleh kan itu bos sekalian. Saya juga sangat cerewet, pahlawan tapi perhatian negara kurang, ya kan? Anggaran saya katakan kurang. Waktu dulu Menteri Pak Amran dulu belanja atau anggaran kementerian 39 triliun, sekarang tinggal 14 triliun. Kalau marah-marah itu terus ini karena ini kita bilang pahlawan tapi perhatian negara kurang. Saya bilang Pak Menteri sampaikan sama Pak Jokowi, kita tidak terima ini anggaran kesehatan yang 12 triliun. Kita keberatan sebenarnya. Tapi DPR Bapak sekalian, sebenarnya tidak bisa hanya bisa keberatan, hanya bisa marah-marah, tidak bisa merubah itu angka. Yang bisa merubah angka itu presiden. Nah, kalau di kabupaten ya bupati kita lihat Pak Ganjar, gubernur kabupaten sini. Jadi kita sudah mulai nggak benar ini kita apa bela pahlawan cukup kurang. Termasuk kebijakan yang dilakukan itu kurang berpihak kepada petani itu. Saya kira sampaikan tadi Pak Dr. Sunati tadi Pak Biasa, tadi sudah luar biasa. Ada satu kurang di negara kita itu, kepastian harga di tingkat petani. Di hilirnya kurang Pak. Ada yang sekalian, dulu sama Pak Dr. Andi Andra dulu kita sepakati harga jagung 3.200 per kilo. Luar biasa harganya tapi tidak konsisten. Bulog ini katanya menyerang. Saya bilang sama kepala bulog, Bapak bagi mundur aja daripada tidak bisa memfungsikan bulog sebagai sana mestinya. Hanya mengeluh data Komisipat, mengeluh apa mengeluh data Komisipat? Kita ini data negatif banyak masalah, apa solusinya juga? Sebenarnya kalau ada kepastian harga bagus ya, saya kira kita bisa tingkatkan lagi nih produksi kita dan kesejahteraan petani. Karena kalau kita bicara produksi, pertanyaan sebaliknya apa yang dirasakan oleh petani? Apa yang didapatkan oleh petani? Gitu kan kesejahteraan Pak ya? Kita dipuji-puji tapi apa masih di kantong kita gitu? Nah, kan itu menyangkut masalah kepentingan kita sebagai manusia gitu ya. Jadi sebenarnya sudah sekali terus berbicara undang-undang pangan yang diterapkan dan Bulog ini jadikan lembaga negara. Diberikan uang oleh negara, kasih uang ke Bulog daripada kasih uang untuk BUMN yang bangkrut semua itu, sampai 50 triliun kenyataan modal itu apa? Mungkin kalau kita perkuat ada kepastian harga bagi petani kita sekalian. Apapun apa namanya kedelai, apa namanya kacang tanah, jagung, kemudian juga dan pasti komoditi kita itu. Pasal luar biasa saya dengar Pak ini bagaimana di berbagai barat ini masyarakatnya ekonominya membaik karena jagung Pak Wahid. Ini pun dengan harga yang seadanya Pak. Coba kalau harganya 3.200 bisa dimanfaatkan Pak. Makanya di mana masih mengatakan di Indonesia yang katakan bahwa Bone ini hanya dua yang kita perbaiki Pak. Pertanian, perikanan dan jalannya. Oh itu kita lakukan sehingga Bone akan menjadi baik. Maka Pak, dua aja kalau kita hanya bicara dua saja menurut saya. Pertaniannya kita perbaiki, perikanannya dan jalannya. Ya kan? Pertanian ini Pak tidak bisa ini hotel tunggu di Bone, kafe pun tidak ada uang. Uang dari mana? Pertanian. Ya, jadi harus memang dan selama alhamdulillah Pak Kadis dan Kadis kita ini sangat aktif berkomunikasi. Ya karena kita tahu bahwa negara kita di Bone terbatas, makanya harus banyak ke Jakarta dan berkomunikasi. Kalau misalnya beli dari Pak Kadis sebenarnya begini Pak. Saya ini kan tergantung permintaan. Kalau beli padi jagung itu, misalnya Pak Kadis bisa kita tambah. Kita tambah nantinya kalau memang dibutuhkan. Dan saya kira acara kita Bintek ini bagian daripada bagaimana kita kedepannya mandiri. Mandiri benih, tapi tentunya pendampingan Pak Wahid ya, pendampingan dan juga sertifikasi dan juga pastikan bahwa benih itu betul benih yang sangat berkualitas. Dan sekarang lagi bagus sekalian, tentu memang ke depan sekali karena kita sangat tergantung dengan pertanian, karena Kabupaten Bone ini kita harus fokus ke pertanian. Kalau menurut saya Pak Kadis Pertanian masih banyak sumber-sumber sebenarnya bisa kita jadikan lahan. Indeks pertanaman kita di Bone bisa kita tingkatkan sebenarnya. Maka sekarang ini Kementerian Pertanian punya ini ya, punya temuan dia bisa IP 400 ya 4 kali ya setahun. Artinya ada selanya tentunya ya. Ini perkawinan 4 kali setahun. Bagaimana kita tidak sejahtera dan sudah ada jaminan pembelian. Saya selalu mengatakan Pak Kadis sebenarnya di Bone juga bisa kalau belum kita tunggu presiden ini tidak berjalan, kita bisa perkuat bersama daerah sebenarnya. DPRD dan Bupati yang tempatkan modal berusaha pilih orang yang terbaik terjadi di satu Pak. Membeli banyak petani pada saat harganya di bawah PP. Yang lain begitu kita sederhana Pak. Jadi saya kira kita ini tidak perlu berpikir terlalu rumit. Sekarang apa yang menjadi masalahnya masyarakat itu yang kita carikan solusinya. Ya jadi masalah pupuk Pak Kadis saya bilang mulai sama Pak Menteri, sama Menkonya kalau memang subsidi pupuk itu bermasalah, yang menteri cabut tapi subsidi di harga. Kalau memang dirasa apa namanya tidak ada masalah. Tapi sekarang kita jadi perbaikan. Mungkin nanti saya mengatakan nanti ketika ya, karena banyak yang salah sasaran juga
Jadi memang begini ya, tapi sekali lagi kami pesan pemerintah akan terus memperbaiki, mudah-mudahan ke depannya akan semakin baik. Ya, karena kebijakan-kebijakan ini kan akan terus kita akan terus kita kerjakan. Saya akan selalu instruksi di paripurna juga supaya presiden melihat ini dan sampai lewat orangnya juga bahwa ini sektor pertanian perlu berpartisipasi. Di India, Pak Bapak ya, negara ini itu subsidi besar-besar untuk sektor pertanian. Bahkan dibeli hasil petani dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kalau membiasakan dulu ya, itu juga sangat-sangat sedikit. Harusnya hasil pertanian kita ini dibeli oleh pemerintah, dibagikan kepada masyarakat kota yang pendapatannya rendah. Itu yang benar dengan harga yang sudah disubsidi. Jadi sebenarnya itu Pak, kemudian sambil kita perbaiki lagi teknologinya sehingga hasilnya itu intensifikasinya bisa meningkat dari 7 ton bisa 10 ton bahkan 14 ton. Karena kuncinya tadi Makutu Pak, saya sepakat tadi bahwa kita orang Borneo lagi jangan cuma Makutu karena ya kita mau sekolah, mau kuliah gitu ya, kita juga pengen punya motor, punya mobil, ya sudah yang lain tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya Pak. Jadi nasib kita ini tidak akan berubah kalau bukan kita sendiri yang merubahnya, tapi tidak berubah. Nah tentu kami ini sebagai pelayannya Bapak, pemerintah DPR ini mendampingi apa yang menjadi kebutuhannya Bapak Presiden di sektor pertanian. Dan sekarang di bawah Pantai Asman ini luar biasa itu sebenarnya ada namanya keterangan petani. Kalau kita jangan hanya tergantung penampungan tapi hortikultura sebenarnya di bawah Pak Gubernur itu ya, hortikultura bukan hanya tersedia untuk ditanamkan tapi kita menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Bahkan suatu saat nanti kita bisa jual itu sayur kita ke daerah lain. Saya dengan ibu di Salam itu dari Pak Kerja sudah menghasilkan cabai itu 300 juta. Bahkan kemarin saya sudah harus datang sana, saya akan bikin di sana apa namanya kawasan cabai. Karena sudah ke Kalimantan Timur Pak ahlinya di sana. Saya akan bantu mereka dari mulai bibitnya, pelatihannya, kemudian maskapainya Pak Asmannya. Kita akan bantu semua itu. Sama dengan yang di Jakarta Pak Kerja, ada kawasan bawahnya Pak, kami bantu 300 hektar. Kita bantu semuanya sehingga di Borneo nanti ini di sebuah kecamatan ada kawasan-kawasan yang tapi yang menjadi sistem antaran kita. Satu lagi sebenarnya kurang adalah kawasan peternakan. Kita di Borneo ini daerah terbesar penghasil ternak, tapi saya lihat petani kita banyak punya ternak susah untuk menjual. Harusnya ini yang membeli ternak para petani kita. Jadi terusnya tidak perlu punya kandang, yang punya kandang adalah masyarakat. Jadi semua masyarakat yang sudah bisa jual ternaknya tadi dibeli oleh perusahaan, terusnya dianggap ke Kalimantan atau ke perusahaan-perusahaan. Itu namanya berpikir yang solutif Pak. Jadi mencari jalan bukan mendengarkan keluhan tapi tidak ada solusinya. Pemerintah itu kan pelayannya rakyat, jadi itu pelayannya rakyat. Tidak boleh ada masalah di masyarakat kita yang tidak bisa dicarikan solusi. Walaupun yang namanya solusi itu ada yang cepat pekerja, ada yang sedang, ada yang lama. Karena ada aturan-aturan yang kita harus benar. Dan baik sekali lagi salam Pak Kadis, Pak Andi Asma dan Pak Sumudi dan Pak Wahid kita semua Pak Ketua bersama. Saya akan tetap berkomitmen sebagai nasib akan terus melayani masyarakat yang kita. Itu tugasnya kami di Pulau Batu Besar kemarin pemilu 2019. Dan begitu hasilnya. Sekali lagi pertanian di Borneo kita perbaiki. Berencana pada sekarang di KPI kemarin kami buka bantuan untuk peternakan perikanan air tawar. Jadi sumber pertanian ini tidak perlu kita beli sebenarnya itu. Tanpa kita melakukan peneliti juga, kemudian para penangkap kita juga sumber pertanian. Jadi sebenarnya di Borneo ini benar kata tadi kepingan surga yang jatuh ke bumi sebenarnya. Sebenarnya harusnya Borneo ini kita sejajar dengan kota Makassar. Tapi agak sedikit ini agak stunting dulu cukup tinggi. Tapi hanya tingkat makannya kan tinggi. Sayuran juga mungkin ada aspek lain dengan aspek pangan ya, aspek lingkungan, aspek gizi yang kurang. Ya dari sekalian kita kan kedepannya Pak Wahid sudah bersama Pak Menteri. Pokoknya saya mau kita adakan kegiatan yang banyak ke depannya. Ya kan kita merasa itu langsung pemerintah dan DPR ini betul-betul bersama masyarakat. Program banyak untuk pertanian untuk masyarakat. Dengan kegiatan dan karena itu nanti kita berharap pendampingan ekonomi baik ya timnya nanti Pak termasuk dari seluruh tinggi ini terus kita akan menurut. Terakhir saya sangat bahagia sekali Pak karena hari ini sini Pak selalu perancangan satu kultur dan kegunaan ada semua ada bersama dari Covid kita harus bersama membangun Borneo ini kita harus berkolaborasi Pak tidak bisa sendiri. Ya kan saya sudah katakan Pak kemarin politik itu ada waktunya. Ada waktunya yang seperti sekarang kita bekerja untuk rakyat itu yang paling penting. Tidak ada waktunya. Jadi
Dan alhamdulillah di sini nggak perlu kita tulis gara-gara ini sekarang bagaimana ekonomi kita, kesehatan ekonomi kita perbaiki gitu. Itu masalah politik ada waktunya. Sahabat-sahabat nanti kita lihat juga siapa memang punya potensi ya kan. Tidak ada juga takdirnya orang siapa yang akan diajak ke siapa. Itu tidak ada nih. Kita hanya bekerja gitu. Kalau saya Pak ini jadi apa namanya saya perlu jadi pemenang. Kalau sudah terpilih 4 periode dan saya selalu yakin kalau memang ini jalannya pasti gitu. Ya kan begitu bisa dari. Baik sekali lagi, bapak sekalian yang hadir di sini perwakilan beberapa desa, saya sampaikan salam kepada semua petani yang tidak dapat hadir. Kita akan terus kita berkoordinasi, bersinergi, dan tentunya dengan pemerintah daerah, karena mitra daerah juga kita berkoordinasi, sama-sama kita mulai daripada akses. Saya kira demikian, habis sekalian, saya kira berpanjang lebar, dan kita ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan bahwa waktunya. Dengan ini saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bintek untuk pengembangan berisiko tadi kerjasama berisifat dan kemudian pertanian dengan ini penyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.